Kita berdoa. Segala hormat, segala puji bagimu ya Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu, selalu baru rahmatmu bagi kami. Kami menyadari betapa kami perlu Engkau Tuhan, dan ingin berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Itu sebabnya tak ada satupun alasan untuk kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Dan terus bersyukur, sebab memang itu yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan inginkan. Dan saat ini segenap umat-Mu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menjamah, menolong, memampukan kami untuk memahami, mengerti, serta mengimplementasikan firman ini dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kami. Untuk itu, kiranya dalam pemberitaan firman Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami tidak izinkan segala kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kami patahkan kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan dulu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Selagi shalom, sehat, amin, puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik mengasihi setiap kita. Dan ayo kita terus semangat dan terus berjuang di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa meskipun hari-hari ini orang bilang ini adalah tahun ke-8, tahun resesi, tetapi saya percaya ketika kita berjalan di dalam kuasa Allah, tak ada satupun yang bisa menghalangi kita. Amin. Saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema berjalan dalam kuasa Allah. Berjalan di dalam kuasa Allah. Kita baca firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 24. Bilangan pasal 13 ayat 17 dan seterusnya saya baca, Bapak Ibu sekalian memperhatikan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa itu yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang bergubuk? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Ayat 21. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob dan ke jalan menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotonglah mereka di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengandangnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini sangat menarik sekali.
bahwa ketika bangsa Israel telah melewati padang gurun selama 40 tahun lamanya, dan mereka hampir tiba di tempat tujuan yang Tuhan janjikan, yaitu tanah perjanjian atau tanah Kanaan, maka kita melihat Tuhan menyuruh Musa supaya menyuruh ke-12 pengintai untuk mereka mengintai terlebih dahulu tanah perjanjian itu. Tuhan menyuruh mereka untuk mengintai, mengamati, memeriksa tanah perjanjian itu. Tetapi Musa berkata, tabahkanlah hatimu. Tentu ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Sebelum kita berperang, sebelum bangsa Israel berperang, Tuhan suruh dulu untuk mengintai. Ini kan satu strategi yang baik sekali. Lihat dulu apakah orang-orangnya besar perawakannya atau tidak. Ya, diamati. Apakah mereka tinggal di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Ini penting sekali bagi bangsa Israel pada waktu itu, karena mereka harus menghadapi musuh dan memasuki tanah perjanjian. Ternyata untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya, tidak segampang yang kita pikirkan. Mereka perlu yang namanya perjuangan demi perjuangan. Itu sebabnya pada pagi hari ini, saya katakan bahwa orang yang berjalan di dalam kuasa Allah bukan berarti orang itu terlepas dari masalah. Orang yang berjalan dalam kuasa Allah tidak berarti semua mulus, lalu semuanya beres. Tetapi orang yang berjalan di dalam kuasa Allah adalah orang yang mampu berjalan meskipun banyak masalah, karena dia berjalan bersama dengan kuasa Allah. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 pelajaran yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita terkait dengan kisah dari ke-12 pengintai yang kita tadi barusan baca. Yang pertama adalah pelajaran yang terpenting, fokus pada rencana Allah. Rencana Allah bagi bangsa Israel adalah, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ini adalah rencana awal Tuhan bagi bangsa Israel, yaitu memasuki tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Mereka pergi, lalu pulang setelah 40 hari, dan mereka pulang dan memberikan laporan kepada Musa. Laporannya adalah begini, kami telah masuk ke tanah itu, dan yang terjadi adalah kami menemukan bahwa tanah itu baik, dan banyak orang-orang yang raksasa, banyak orang-orang yang gede badannya, tinggi perawakannya, bahkan mereka menambahkan bahwa di sana mereka menemukan orang-orang yang memakan manusia, kanibal. Dan bagi mereka itu susah untuk kita tembus. Bagi mereka susah untuk menghadapi orang-orang di sana. Sehingga laporan ini membuat bangsa Israel tidak fokus kepada rencana awal Tuhan. Mereka akhirnya menyalahkan Musa. Musa, harusnya kita balik saja ke Mesir. Musa, kita balik saja. Dan bahkan di firman Tuhan berkata, mereka bilang bahwa mereka harus memilih pemimpin yang baru selain Musa. Bagi mereka, Musa hanyalah seorang yang menambah masalah dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terkasih, untuk meraih sebuah janji Allah, maka kita harus fokus kepada rencana awal Tuhan. Rencana awal Tuhan adalah
memberikan tanah perjanjian bagi bangsa Israel. Itu jelas, no debat. Tidak ada yang perlu diperdebatkan di sini. Bahkan janji itu Tuhan telah berikan kepada Musa di Keluaran, berkata ketika Tuhan memanggil Musa, Musa waktu itu masih ada di padang gurun mengembalakan domba. Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam bentuk api. Dia berkata, pergi ke Mesir, bawa keluar bangsa Israel, bawa mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Di situ titik awal Tuhan punya rencana yang begitu indah. Tetapi bangsa Israel, terutama ke-10 pengintai itu, justru mereka tidak fokus kepada rencana Allah. Fokus adalah mengarahkan seluruh perhatian dan tindakan kepada sesuatu sasaran. Fokus itu memusatkan segala perhatian. Fokusnya apa? Rencana Allah. Biar matamu memandang terus ke depan dan tatap matamu tetap ke muka. Demikian kata Amsal pasal 4 ayat 25. Ditambahkan Lukas pasal 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jelas hal ini bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Amin. Meskipun banyak masalah, meskipun banyak tantangan, meskipun kita harus menanjak, kita harus berjalan dengan segala keadaan kita, tetapi yakin dan percayalah bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah merancangkan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Lagi-lagi firman Tuhan berkata, selalu mendatangkan rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ke-12 pengintai yang adalah orang-orang yang diutus untuk melihat tanah itu, ternyata mereka tidak fokus kepada rencana Tuhan. Fokus mereka adalah kepada masalah. Fokus mereka adalah kepada orang-orang yang tinggi perawakannya. Tetapi di sini saya mau menyampaikan, seringkali kalau khotbah ini disampaikan, seringkali menyalahkan ke-10 orang dan membenarkan Yosua dan Kaleb. Perhatikan ini baik-baik. Ke-10 orang maupun kedua orang ini, itu adalah realita kehidupan manusia. Gambaran dari kehidupan kita sebagai jemaat. Mereka tidak salah Bapak Ibu. Karena yang mereka ceritakan itu memang benar adanya, bahwa di sana orangnya besar-besar, tinggi, dan memang mereka suka makan manusia di sana, kalau memang terpaksa sekali. Dan kondisi daerahnya ya memang seperti begitu, berkubu-kubu. Orangnya tidak segan-segan membunuh orang, dan itu yang mereka lihat. Hanya saja ke-10 orang ini berhenti dalam kenyataan kehidupan mereka. Mereka hanya berhenti sampai di situ dan mereka lupa bahwa ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Bukankah ini gambaran kehidupan kita yang seringkali ketika kita masuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, terjun di dalam mimbar kehidupan kita sehari-hari, masuk di dalam sekolah kehidupan kita, maka saya percaya ketika kita masih ada di dunia ini dan kita masih menginjak bumi ini, bukankah masalah itu datang tanpa diundang? Betul apa tidak? Betul. Itu real, dan itu adalah gambaran dari ke-10 orang ini. Mereka tidak salah. Mereka hanya menerangkan keadaan yang sebenarnya kepada Musa. Tetapi yang kurang adalah, ingat ya, yang kurang adalah mereka lupa bahwa walaupun keadaannya demikian, ada kuasa Tuhan yang mereka punya. Dan mereka lupa hal itu. Tetapi kedua anak Tuhan yang hebat, yaitu Yosua dan Kaleb, juga memberikan informasi yang sama, bahwa di sana ada orang yang tinggi perawakannya. Tetapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka kembali kepada rencana Allah, bahwa mereka tahu meskipun ada banyak raksasa di sana, ada banyak tantangan di sana, ada Tuhan,
ada Allah yang bersama dengan mereka. Mereka boleh berjalan di dalam kuasa Allah, karena memang kuasa Allah memampukan setiap orang untuk melihat rencana Allah. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 8 lebih jelas rencana Tuhan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Ini kata Tuhan. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Lewi, dan orang Yebus. Ini jelas rencana Tuhan yang Tuhan sudah programkan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing kita punya kafling kehidupan kita. Masing-masing kita punya petakan kehidupan dalam kehidupan kita masing-masing. Ada petakan kehidupan keluarga, ada petakan kehidupan pekerjaan, kehidupan studi kita. Dan saya percaya dalam setiap petakan kehidupan itu ada rancangan Tuhan di sana. Ada rancangan Tuhan yang sudah dipeta-petakan di situ. Ada rencana Tuhan yang sudah didesain oleh Tuhan. Seringkali ketika kita dalam kondisi yang dihimpit oleh masalah, kita lupa kepada Tuhan. Kita lupa dengan kuasa Tuhan. Itu sebabnya, jemaat yang terkasih, mari ketika kita ada dalam kondisi yang sulit sekalipun, jangan lupa bahwa Tuhan bersama dengan kita. Amin. Saya ingat khotbah Natal 2 tahun yang lalu. Ada yang masih ingat khotbah Natal? Ayo, udah lupa. Immanuel di sini dipanjang hampir setahun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia Tuhan Immanuel yang bersama dengan kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan tangan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dipersiapkan Allah jauh sebelumnya, dan Allah mau supaya kita hidup di dalam rencana Allah itu. Rencana Allah bagi bangsa Israel apa? Masuk ke tanah perjanjian. Itu jelas. Allah tahu seperti apa perjalanan itu. Dia tahu orang-orang apa saja yang mereka hadapi untuk masuk ke situ. Tuhan tahu apa tantangan-tantangan yang mereka harus hadapi. Tetapi bangsa Israel lupa tentang hal itu. Lupa dengan kuasa Allah. Lupa dengan siapa mereka berjalan. Itu sebabnya mereka menyalahkan. Mereka bersungut-sungut. Itu sebabnya ditegaskan di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ada amin? Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Meskipun bagi kita itu seolah-olah gagal, sebenarnya itu bukan gagal. Itu karena kita kurang memahami apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Bill Gates pernah berkata, mempertahankan fokus adalah kunci sukses. Anda harusnya memahami bidang potensi Anda, keterampilan Anda, dan menghabiskan waktu serta energi Anda di sana. Fokus kepada rencana Tuhan. Tuhan memberkati, betul. Tetapi berkat Tuhan tidak selamanya berupa yang manis-manis saja. Masalah juga itu termasuk berkat Tuhan. Bahkan seorang yang terkenal, Anthony Robbins, pernah berkata, fokus kepada tujuan, bukan kepada rasa takut kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel, ke-12 pengintai, memiliki konsep dan terjun ke lapangan di tempat yang sama, tetapi mereka melihat sesuatu yang berbeda. Itu sebabnya pagi hari ini, mari fokus kepada rancangan Allah dalam kehidupan kita. Rancangannya yang terbaik, rancangannya yang enak, rancangannya yang sedap didengar. Itu sebabnya jangan lari dari rencana Tuhan, tetap fokus pada rencana Tuhan. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah bersikap optimis di tengah situasi yang sulit sekalipun. Kita harus memiliki sikap optimis. Apa itu optimis? Mari kita lihat di dalam Bilangan pasal 13 ayat 30 berkata,
Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini adalah kalimat yang keluar dari Yosua dan Kaleb. Mereka melihat memang ada masalah di sana. Mereka melihat bahwa tanah Kanaan tidak semudah yang kita bayangkan untuk mendudukinya. Tetapi di sini ada kalimat yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan sikap optimis. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Apakah Yosua tidak melihat kondisi itu? Apakah Kaleb tidak melihat orang-orang yang besar di sana? Melihat masalah, betul dia melihat masalah. Tetapi sikap optimismenya, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Walaupun belum mengalahkannya, tetapi setidaknya dia punya semangat, dia punya antusiasme untuk melihat bahwa kita bersama Tuhan. Udah tenang saja, beres semua. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, optimis adalah sikap berpikir seseorang bahwa dia mampu, ya, bahkan di saat tengah masalah pun datang, dia mampu untuk berkata bahwa saya bisa. Saya mampu dalam segala aspek kehidupan. Itu sebabnya kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Kalimat ini, perkataan ini menunjukkan bahwa Kaleb adalah seorang yang memiliki pola pikir yang positif dan optimis. Sikapnya yang optimis telah membawanya kepada banyak hal. Ia memiliki kekuatan dan motivasi untuk maju menuju tanah perjanjian. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita karena berpikir yang pesimis, seringkali kita melihat semua kegagalan itu menghampiri kita. Ayo, mari kita pilih yang namanya sikap optimis. Berpikir optimis di saat situasi yang sulit sekalipun. Seperti apa sikap orang yang optimis? Orang yang optimis itu melihat tantangan atau hambatan sebagai batu loncatan menuju sukses. Walaupun di depannya ada masalah, tetapi dia melihat itu sebagai batu loncatan dan tidak mau menyerah. Kemudian tidak mudah untuk menyerah dan terus berjuang. Kalau saya tambahkan, mampu bersyukur, mampu menerima keadaan apapun yang terjadi, tetap maju. Apapun yang ada di depan, ayo hadapi bersama. Tidak mudah menyerah. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang sekali pada pagi hari ini, seberapa jemaat yang datang berani menembus hujan yang sedang ada pagi hari ini. Ternyata iman kita tidak sederas hujan itu. Iman kita lebih deras daripada hujan. Optimis. Saya pasti mampu, walaupun kelihatannya belum mampu. Tetapi dengan semangat, dengan sikap optimis, setidaknya dia punya modal untuk bergerak. Sebaliknya, pesimis adalah orang yang menganggap dirinya selalu gagal, tidak percaya diri, dan selalu bilang bahwa saya tidak bisa. Itu sebabnya di dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju. Nah, ini nih kata-kata orang yang ke-10 tadi. Mereka berkata, kita tidak akan maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka lupa kalau Allah mereka lebih kuat daripada itu. Mereka punya rasa takut, bahkan mereka menyejajarkan diri mereka seperti, lihat di Bilangan pasal 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti apa? Seperti belalang. Ya. Seperti belalang, dan demikian juga mereka melihat kami melihat mereka terhadap kami. Ini adalah sikap yang pesimis sekali. Mereka lupa bahwa mereka berjalan bersama dengan Allah. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, orang yang berjalan di dalam kuasa Allah harusnya punya sikap yang optimis. Meskipun keadaan sulit,
Dia melihat peluang yang ada di tengah-tengah kesulitan. Seorang pemimpin perusahaan sepatu, mengutus kedua manajernya untuk survei di sebuah daerah. Mereka adalah perusahaan yang membuat sepatu. Kedua manajer ini pergi, dan setelah itu mereka memberi laporan. Yang pertama memberi laporan kepada pemimpin mereka. Si A berikan laporan, "Pak, saya sudah datang ke sana, dan ternyata di sana kita tidak bisa menjual sepatu." Loh, kenapa kita tidak bisa menjual sepatu? Di sana orang-orangnya tidak mengenal yang namanya sepatu. Sandal aja tidak dikenal, apalagi sepatu. Mereka tidak memakai sepatu, Pak. Jadi berhenti dan kita cari tempat yang lain. Tidak ada kesempatan di sana. Oke, baik, diterima laporan. Yang satu kasih laporan, "Pak, saya mau beri laporan." Silakan. Laporannya apa? Di sana kita punya kesempatan untuk menjual sepatu. Kenapa? Karena di sana orang-orangnya tidak memakai sepatu. Jadi kita punya kesempatan untuk memperkenalkan sepatu supaya orang-orang di sana bisa memakai sepatu. Ini yang saya maksud adalah memiliki pikiran yang positif di tengah kondisi yang tidak mungkin sekalipun. Selalu melihat ada peluang di tengah kesulitan. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali terbalik. Selalu melihat kesulitan di tengah kesulitan. Ya, bukan begitu. Itu sebabnya orang yang pesimis selalu menganggap segala sesuatu tidak akan berhasil. Udahlah, kita tidak bisa. Menyerah sajalah, angkat bendera putih, sudahlah, selesai. Orang yang pesimis fokus kepada kekurangan dan tidak mau berjuang. Mereka tidak mau berjuang. Sudah cukup. Saya siapa sih? Kita siapa sih? Kira-kira begitu kalau saya bahasakan bahasa ke-10 pengintai itu. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka kuat. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekuat apapun mereka, ketika ada kuasa Allah yang menyertai kita, maka kita bisa menghadapi. Kita bisa berjalan karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ada satu sikap yang ditunjukkan oleh seorang wanita yang punya penyakit pendarahan 12 tahun. Ini sikap optimismenya. Matius pasal 9 ayat 21 mencatat begini. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan. Dalam hatinya asal kujamah saja. Ini kan satu sikap yang dibangun dari dirinya, sikap yang optimis, percaya diri. Asal kujamah saja. Dan apa yang terjadi? Sikap yang optimis ini menghasilkan kemenangan demi kemenangan, menghasilkan kesembuhan yang luar biasa. 12 tahun pendarahan, menjamah jubah Yesus, sembuh. Coba kalau dia berkata, ini kan orang banyak, ini nggak mungkin bisa ditembus. Lagian mana mungkin sih hanya sekedar menjamah jubahnya Yesus bisa sembuh. Tetapi karena dia punya sikap yang optimis, akhirnya dia mendapatkan kemenangan, kesembuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita menjadi jemaat-jemaat yang memiliki sikap positif tinggi bagi apapun yang kita kerjakan. Jangan sedikit-sedikit curiga. Jangan sedikit-sedikit saya tidak mampu, saya tidak bisa, dan lain sebagainya. Ayo, semangat terus. Kobarkan semangat, sebab kuasa Allah menyertai kita. Kuasa Allah bersama dengan kita. Dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Itu sebabnya, ayo kita dengan semangat tunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu. Meskipun ada banyak tantangan. Tantangan boleh datang, tetapi saya percaya kuasa Allah menyertai kita. Amin.
Yang terakhir adalah hidup optimis tidak membuat kita lepas dari berbagai masalah, tetapi membuat kita yakin untuk mampu melewati setiap masalah yang ada. Yang terakhir adalah teguhkan hati, jangan takut. Ini pelajaran yang penting sekali. Bilangan pasal 14 ayat 9 berkata, hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa di negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sebab Tuhan menyertai kita. Diulangi, jangan takut kepada mereka. Rasa takut seringkali membuat kita akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa takut yang berlebihan itu juga akan membuat kita stres, frustasi, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Pokoknya takut aja. Tidak bisa. Bangsa Israel saking takutnya kepada informasi yang datang, mereka akhirnya mau pulang saja ke Mesir. Di sana lebih enak. Udahlah, pulang saja. Kembali ke masa lalu. Itu bangsa Israel. Mendengarkan informasi, mereka akhirnya mau pulang, balik saja. Meski harusnya kita mati aja di padang gurun lah, udahlah, gak usah lagi. Apakah Musa punya rencana bahwa kami nanti harus berperang, lalu kemudian kami punya anak perempuan akan ditawan di sana? Mereka sudah berpikir yang terlebih jauh, dan itu membuat mereka takut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini apa yang membuat kita takut? Usaha kita kah? Pendidikan kita, pelayanan, dan apapun yang terjadi? Jangan takut, saudara. Sebab orang yang takut tidak berani untuk melangkah. Dia tidak mau melangkah maju. Takut. Selalu merasa terancam. Tidak berkembang. Itu orang yang penakut. Dan tidak memiliki tujuan hidup. Tuhan rindu kita menjadi pribadi yang hebat dan bukan penakut. Sebab di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, ayo saya rindu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pelajaran pada khotbah hari ini yaitu bahwa kita berjalan dalam kuasa Allah, maka yang pertama tadi apa? Fokus pada rencana Allah. Yang kedua adalah bersikap optimis, berpikir positif, dan yang terakhir adalah jangan takut, teguhkan hati. Mari kita terapkan itu dalam kehidupan kita, dan saya berdoa kiranya Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur, berterima kasih atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih banyak atas kasih-Mu yang telah kami terima. Dan firman Tuhan yang telah kami dengar, kiranya boleh membangun iman kami, memberikan kami semangat untuk hidup dan menjalani kehidupan ini. Dan kiranya nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Kami bersyukur, berterima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya.